Saya akan sampaikan firman Tuhan, silakan duduk Bapak. Tentang Yesus selalu ada bagi hidup kita. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus selalu ada bagi hidup saya. Ingatkan kanan kiri saudara, dia ada buat kamu. Dan saya siapkan firman Tuhan buat saudara. Saya janji sama Bapak Ibu Saudara, terlebih sama Tuhan, setiap minggu firman Tuhan yang baik yang akan saya sampaikan buat saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Supaya iman saudara kuat. Amin. Rohani saudara bertumbuh. Saudara gak gampang menyerah ketika saudara menghadapi pergumulan permasalahan kehidupan. Saudara menjadi pribadi yang tangguh. Saudara menjadi bukan hanya pribadi yang survive, tapi saudara menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan. Karena saudara dibekali oleh Tuhan dengan firman-Nya yang hidup. Amin. Nah, salah satu tanda Yesus ada bagi kita ya ini saudara. Semua gereja jemaat di tempat ini didoakan. Tuhan bilang berkati mereka satu persatu. Taruh tanganmu di atas kepala mereka. Berkati mereka. Loh kok tepuk tangannya ragu-ragu saudara? Tepuk tangannya yang mantap. Amin. Tuhan kita itu keren. Dia tahu pergumulan kita. Amin Bapak Ibu. Ini tema yang Tuhan taruh di hati saya perihal tentang Yesus selalu ada bagi hidup kita. Pertanyaannya saudara, di mana teman-teman best friend kita waktu kita lagi susah? Betul nggak Bapak Ibu? Di mana teman-teman yang kita anggap, oh dia solid banget sama saya pastor. Dia best friend saya, ngopi bareng, nongkrong bareng, minum bareng. Tapi pertanyaannya di mana mereka pada saat kita terpuruk? Di mana mereka semua di saat kita difitnah banyak orang? Di mana mereka semua waktu kita terpuruk tentang ekonomi, hutang piutang? Where are they? Di mana mereka semua saudara? Saya cuma mau bilang, sesetia-setianya teman saudara, jauh lebih setia Yesus dengan saudara. Amin. Dia setia dengan saudara dan saya. Mana orang-orang yang menjanjikan saudara akan memberkati bisnis saudara? Mana orang-orang yang katanya sudah mengeluarkan statement, saya akan bantu saudara, saya akan invest kepada saudara. Mana? Di mana mereka? Tapi Yesus bukan hanya pribadi yang suka omong doang. Kalau dia bicara, dia melakukannya bagi hidup kita. Amin. Dia selalu ada bagi saudara dan saya. Di segala musim kehidupan kita, Yesus selalu ada. Orang datang silih berganti, tapi maaf ya, kebenarannya Yesus selalu beserta dengan kita. Firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan demikian. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman mengatakan dengan jelas, dan ketahuilah, aku menyertai kamu, artinya aku akan selalu ada buat kamu. Kamu itu siapa? Siapa saja kita yang percaya kepada Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Saudara dan saya, gereja ini kalau kita memiliki statement, Yesus engkau adalah Tuhan saya, engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab atas saya, maka Bapak Ibu Saudara, aku menyertai kamu, itu akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Dalam terjemahan New International Version dikatakan demikian, and surely I am with you always to the very end of the age. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus sudah berjanji, dia ikat janjinya dengan sumpah. Karena kitab Ibrani mengatakan demikian. Dia selalu ada bagi hidup saudara dan saya. Dia menyertai rumah tangga saudara dan saya. Dia menyertai kesehatan saudara dan saya. Kalaupun saudara ada di antara kita, Pak buktinya kok saya sakit. Di tengah-tengah sakitmu pun, Yesus tetap memegang tangan kita. Pak kok saya kenapa punya hutang? Di tengah-tengah masalahmu pun, Yesus mau ikut campur menyelesaikannya. Kalau orang mungkin angkat tangan, bye. Tapi Yesus gak bye. Yesus kasih jaminan, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datang sama saya. Saudara punya masalah, pendetamu ini juga ada masalah.
Saudara punya masalah di kesehatan, pendetamu ini juga bisa punya masalah dalam kesehatan. Saudara punya masalah ekonomi, keuangan, saya juga punya masalah ekonomi dan keuangan. Tapi kabar baiknya saudara dan saya masih diperdulikan oleh satu pribadi, namanya Yesus. Kalau Yesus peduli, dia akan bertindak Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya sekedar Tuhan yang mendengarkan doa kita tiap pagi, siang, sore, malam. Tapi dia juga mau bertindak setiap pagi, siang, sore, malam. Turunin satu chord. Ada pujian yang bilang begini Bapak Ibu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kenapa kasih Tuhan selalu baru? Kenapa rahmat Tuhan selalu baru dia berikan setiap hari bagi hidupmu dan hidupku? Karena setiap hari masalah juga selalu baru. Amin. Tuhan gak mau kalah dengan yang namanya masalah. Maaf nih cewek-cewek, masalahmu gak ada apa-apanya sama Yesus. Masalahmu pasti diselesaikan Yesus. Kalau kamu cinta Yesus, Yesus jauh lebih jatuh cinta sama kamu. Kalau kamu mengutamakan Yesus, Yesus jauh lebih mengutamakan hidup. Ada beberapa pesan Tuhan yang saya sampaikan kepada jemaat tadi. Setialah sama Tuhan. Tuhanlah yang memberkati keuanganmu. Tuhanlah yang membuat badanmu sehat. Kalau saya bicara tentang Tuhan, berarti saya bicara tentang satu pribadi namanya Yesus. Amin. Saudara sudah mengerti semua jemaat JCC ya. Kalau pendetamu ini ngomong tentang Tuhan, berarti saya lagi ngomong tentang Yesus, bukan Tuhan yang lain. Kita gak punya urusan sama Tuhan yang lain. Urusan kita cuma satu nama, di atas segala nama. Namanya Yesus. Tepuk tangan bagi dia. Nah, sebagai orang Kristen saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ini dulu konsep yang pertama saudara harus taruh di hati saudara. Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia gak pernah jauh-jauh dari hidup saudara dan saya. Dia selalu setia mendampingi hidup kita. Dari semenjak dalam kandungan, Yesus memegang tanganmu dan tanganku sampai terakhir kita tarik nafas. Yesus gak pernah tinggalkan kita. Tapi Pak, di mana waktu saya lagi susah? Di mana waktu saya lagi digebukin sama suami saya? Maaf ya. Di mana waktu saya lagi dikhianati? Di mana posisi Yesus? Yesus ada sama kita. Kenapa kita tidak bisa melihat Yesus? Yesus ajarin saya karena kita punya mata yang lain. Kita punya hati yang lain. Kita punya telinga yang lain. Mata, hati, dan telinga kita lebih sering kita gunakan hanya untuk melihat permasalahan demi permasalahan. Telinga kita seringkali hanya kita berikan hanya untuk masalah, hanya untuk pergumulan, hanya untuk persoalan. Kenapa gak kita ganti mata kita, iman kita, telinga kita? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Bisa gak Bapak Ibu? Karena kecewa, sukacita, marah, benci, happiness, kesenangan is not talking about situation, but our decision. Setuju gak Bapak Ibu? Saudara mau marah, saudara mau happy, saudara mau sukacita, itu bukan karena keadaan. Keadaannya mungkin ada banyak orang mengkhianati kita, tusuk kita dari belakang, fitnah kita, ngomongin keluarga kita, ngejelekin reputasi kita dan lain sebagainya. Tapi itu bukan keadaan, itu keputusan hati kita. Apakah hati kita ingin marah? Apakah hati kita tetap bersukacita? Kenapa ada perbedaan yang satu? Ada dua anak Tuhan, yang satu ambil keputusan untuk bercerai, yang satu gak mau bercerai, tetap bertahan dalam pernikahannya meskipun sulit. Karena dia sadar ini bukan karena keadaan. Ya terang aja suami saya keras kepala, kepala batu, istri saya comel dan lain sebagainya. Keadaannya boleh seperti itu. Tapi keputusan saudaralah yang akan menentukan. Setiap kali saya kalau ada masalah, setiap kali kalau saya lagi sakit, apapun hal-hal buruk misalkan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, keputusan yang saya ambil saya gak marah-marah. Saya cuma bilang sama Tuhan, ku tak gentar
Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kalau di rumah istri lagi gak menunjang, ngapain kita harus pilih ngambil keputusan untuk ambil perempuan lain? Itu bukan sebuah keadaan. Rumah tangga saya lagi gak baik-baik saja, istri saya ngeselin, akhirnya saya pilih perempuan lain. Itu bukan tindakan yang benar, Bapak Ibu. Apa istri saya gak pernah bikin saya kesel, tapi saya mengambil keputusan, enggak. Saya mau hidup dalam sukacita Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Meskipun saya diperhadapkan dengan beberapa tagihan rumah tangga pun tagihan gereja, aku tetap berkata, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Aku gak gencar karena Tuhan bukan pengkhianat, tapi Dia Tuhan yang setia, yang setuju jauh lebih bertepuk tangan bagi Dia, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau masalah pergumulan is part of our life. Betul gak Bapak Ibu? Itu bagian dari kehidupan kita. Saudara yang punya hutang, saudara yang sedang sakit, itu bagian. Saya selalu bilang di gereja ini, di tengah-tengah kesempitan kita, itulah kesempatan Tuhan untuk menyatakan siapa dirinya. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang perkasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ini bukan hanya kecapan pendeta. Saya ngalamin apa yang saudara alamin. Di saat gak punya uang, di saat direndahkan, di saat diomongin sama orang dari belakang. Saya ngalami seperti apa yang saudara alami. Tapi seringkali keputusan saudara dan saya itu yang membuat kita berbeda. Ada orang yang memutuskan untuk menyerah dengan rumah tangganya. Ada orang yang memutuskan untuk menyerah dengan karir dan pekerjaannya. Ya udahlah, karena mama papa saya gak sanggup, saya jual diri saja, maaf ya. Itu keputusan. Saudara hidupnya disertai Yesus. Saudara, saya bilang sama bapak ini dari Serpong datang. Pak, tanggal 29 Desember yang lalu saya baru pulang dari Makassar. Ada seorang anak perempuan datang kepada saya, Pastor, saya punya tumor di kepala depan saya. Tumornya gede. Saya udah posting di sosial media saya. Tolong doakan. Saya bilang sebelum saya doakan dia, cewek, saya panggil cewek kan, karena dia orang Manado, tinggal di Makassar. Cewek, kamu percaya gak Tuhanmu hebat? Percaya. Kamu percaya kamu disembuhkan Tuhan? Percaya. Kamu pasti sembuh. Karena dari dalamnya dia percaya ditolong Tuhan. Saya hanya perantara. Saya cuman trigger. Ngerti Bapak Ibu? Saya cuman mesin yang kalau korek tuh cuma dicek-cekin dong sama Tuhan. Saya ambil minyak urapan, saya taruh minyak urapan di keningnya. Tuhan, ini tumor gak ada apa-apanya sama Tuhan. Hari ini ku taruh tanganku di keningnya. Buatlah sesuatu yang ajaib. Pakai minyak urapan taruh di sini. Tumor itu hanya setitik saja Bapak Ibu. Yang tadinya besar harus tindakan operasi minggu depan. Sebelum sampai minggu depan tumor itu dihilangkan Tuhan. Perempuan itu WA saya. Pastor, saya gak jadi operasi. Saya gak jadi. Saya bilang bersyukur Tuhan. Keputusan perempuan ini bukan keputusan yang salah. Saudara harus percaya, saudara harus imani. Saudara gak boleh punya kacamata yang lain. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh punya kacamata yang lain. Saya gak boleh punya hati yang lain. Saudara harus percaya, Yesuslah yang akan sembuhkan saudara. Yesuslah yang akan tolong saudara. Caranya bagaimana? Nanti dia pakai ipar kita, nanti dia pakai mertua kita, nanti dia pakai teman-teman kita yang jauh di sana tuh Bapak Ibu Saudara. Yang gak pernah kita kontak selama ini, tiba-tiba yuk. Udah lama nih gak ketemu sama lo. Tiba-tiba kasih job, kasih orderan. Tiba-tiba nih gue ada duit, lo pakai aja dulu deh. Ada yang pernah gak seperti itu ngalamin? Atau cuman saya doang nih pendeta kedagingan? Kayak saya tanya gini, saudara semuanya diem gitu. Saudara ditolong Tuhan apa ditolong hantu saudara? Kok saudara diem aja? Siapa yang pernah ngalamin nih? Tiba-tiba out of nowhere nih, kita gak tahu apa-apa. Temen jauh atau orang yang kita gak kenal tiba-tiba mau tolong kita. Siapa yang pernah ngalamin itu? Siapa yang hidupnya gak pernah ditolong orang? Coba kasihan nih. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba ada orang yang gak kita kenal. Boleh gak saya pesan makanannya Pak? Boleh gak saya pesan barangnya Pak?
Pernah nggak ngalamin gitu saudara yang berbisnis atau berusaha? Tiba-tiba, waduh maaf ya semua kayaknya pengangguran semua nih kayaknya. Saya tanya ini diam, tanya itu diam. Saudara kenapa sih dalam hadirat Tuhan ya? Itu ada saja Bapak Ibu cara Tuhan yang ajaib. Bahkan maaf ya, seringkali Tuhan tolong kita dengan orang-orang yang tidak berkristuskan di dalam hatinya. Masih kepercayaan di luar Yesus. Tapi Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa buktinya kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kita? Yang pertama, Dia selalu setia menolong hidup saudara dan saya. Dia selalu setia. Yang tolong masalah saudara tahun 2024 itu Yesus. Caranya lewat teman saudara. Caranya lewat om saudara. Caranya lewat tetangga saudara. Yang sembuhin penyakit saudara 2024 adalah Yesus. Caranya bisa lewat gereja, bisa lewat rumah sakit, bisa lewat suntik dokter, bisa lewat minyak urapan Pastor Verona. Bisa tuh. Dia setia menolong saudara dan saya. Coba ingatkan kanan kirinya, makanya setia tiap minggu ke gereja. Loh ini gak lagi nakut-nakutin saudara. Cewek-cewek ini kan JCC kebanyakan mayoritas perempuan semua nih jemaatnya. Jemaat yang saya pimpin kebanyakan perempuan. Bukan karena saya cakep saudara. Tapi saya memang bijaksana dan baik hati. Kalau bukan saya yang muji diri sendiri, siapa lagi saudara? Kan orang di luar sana senangnya fitnah kita, bukan? Amin saudara. Lihatlah wajah-wajah muka di fitnah tuh, makanya gak berani jawab. Kalau bukan kita yang muji diri kita sendiri, siapa lagi? Betul kan Bu Koni? Di rumah, di depan kaca, Koni kamu cantik, you are pretty, you are anointed, kamu dikasihi Tuhan. Betul gak? Teman-teman kita cuma bilang shalom Koni, di belakangnya udah tua. Itu pasti ditarik benang. Lah, rambut sama hitam, darah sama merah, hati orang siapa yang tahu? Who knows? Ya kan? Sama-sama pakai kalung salib, sama-sama pakai tato salib. Tapi jangan-jangan salib yang dipakai salib yang di kanan kiri Yesus, bukan salib Yesus. Termasuk juga yang tato itu salah tato, bukan tato aja Yesus itu. Tato penjahat kanan kiri. Kayak saya kalau bilang anak-anak muda yang punya tato salib, saya pastikan itu tatonya Yesus apa bukan? Yesus lah, tahu dari mana? Ya bingung juga sih Pak. Ya pokoknya tato Yesus lah, Yesus kan pakai salib. Yang di sebelah dua salib juga loh. Terus besok-besok saya harus tato apa? Tweety. Biar imut Bapak Ibu. Dia selalu setia menolong Ci Mary dan Ci Erni. Dia selalu setia menolong ibu. Yang kedua saudara, dia selalu setia menjaga hidup kita. Colek kanan kirinya, gak usah takut lagi ya. Gak usah takut lagi, ada Yesus. Makanya ini buat cewek-cewek, maafin ya. Maafin AA ya, dia AA. Ya kan gak lucu dipanggil om, muka masih muda, ya panggil AA aja ya Neng. Neng denger Neng. Kalau Neng lagi datang kondangan, Neng datang kawinan, kok sendirian aja? Enak aja. Makanya jangan punya mata yang lain, gue jalan sama Yesus. Gitu. Jangan cie-cie bapak-bapak, udah punya bini cie-cie. Cie-cie. Om-om bahaya nih om-om sekarang. Ada Yesus yang jaga kamu. Amin. Walaupun bapak maaf pakai tongkat, Tuhan jaga loh. Tuhan jaga. Ibu yang punya tumor, Tuhan jaga. Kalau Tuhan bilang gak mati, kamu gak mati. Bapak juga. Walaupun dokter mau ngutukin gitu ya, ngomong ya. Bapak kayaknya gak selamat. Ya memang saya bukan selamat Pak, saya Joni si Ringo-Ringo. Yesus pasti selamatkan. Yesus pasti jaga. Om, warung om Tuhan yang jaga. Anak-anak om Tuhan yang jaga. Semua keluarga kita Tuhan yang jaga. Makanya saya kalau terbang naik pesawat, Bapak Ibu Saudara, saya gak pernah takut tuh sama cuaca. Tuhan jaga kita. Makanya kalau pesawat lagi gubruk, Tuhan firman-Mu bilang, kau jaga aku. Mario ada di Australia, Ibu Kodi di Jakarta, Tuhan, Engkau jaga putraku. Itu bukan hanya putraku, tapi itu juga putranya Tuhan. Kau jaga dia. Aku aman. Tiap pagi saya punya kegiatan, istri saya bekerja, anak saya sekolah. Siapa yang bisa jaga anak saya? Siapa yang bisa jaga anak kita kalau, maaf ya, embul,
Kamu kan sekolah kata mama kan. Jangan salahin saya, salahin mama. Mamamu yang sebut namamu Embul soalnya. Mamamu kan gak bisa 24 jam jaga di sekolah kan di samping Embul gitu. Ibu gurunya bingung, ini murid baru ya Bu Yayu ya? Iya Bu. Gak mungkin. Bermain, berlari, duduk, loncat. Siapa yang jaga kalau bukan Yesus? Pak Eko, siapa yang jaga Meyer? Siapa yang jaga Kenzo? Kalian dua-dua sibuk kerja, cari nafkah. Siapa yang jaga ini anak? Ada invisible hand, ada tangan yang tak terlihat menjaga keluarga rumah tangga kita. Tepuk tangan yang dahsyat bagi dia. Dan yang selanjutnya, dia selalu ada buat hidup saudara dan saya. Lihat kanan kirinya, Yesus selalu ada. Jadi saudara, maksud saya saudara jangan punya mata yang lain. Waktu saudara diterima tagihan, waktu saudara terima masalah, jangan lekas-lekas marah, jangan lekas-lekas emosi. Taruh tangan kanan di dada, bilang sama Tuhan, Tuhan selalu ada buat saya. Saya tahu saya punya salah, saya tahu saya punya hutang, saya tahu saya punya pergumulan, tapi saya jauh lebih tahu Tuhan ada buat saya. Selesai. Kalau Tuhan ada buat saya, maka saya pasti ditolong. Maka saya pasti disembuhkan, maka saya pasti dipulihkan. Tuhan juga ada buat gereja ini. Tuhan juga ada buat jemaat di tempat ini, saudara. Selalu ada. Dia gak kemana-mana. Karena kita punya mata yang lain, punya telinga yang lain, hati yang lain. Kebanyakan lihat masalah, kebanyakan lihat pergumulan. Akhirnya mulai pelan-pelan iman kita mulai degradasi. Kok sakit saya gak sembuh-sembuh ya? Kok sakit saya gak sembuh-sembuh ya? Saya ini kalau tiap minggu ada aja saudara. Saya bingung, saya bilang sama Tuhan, ini saya pendeta Tuhan pakai untuk kesembuhan. Tapi otot paha kiri saya lah sakit 2 minggu gara-gara squat. Ketarik saudara, prek gitu. Jadi otot kiri saya tuh sakit. Gak bisa lari, gak bisa nge-gym. Lagi nge-gym ankle saya sakit lah. Tapi saya masih ingat, oh saya gak boleh fokus sama sakit saya. Saya harus fokus dengan Tuhan selalu ada. Saya gak sengaja saudara waktu saya kucek mata saya. What is the meaning of kucek ya? Kucek maksudnya apa sih namanya? Garuk, bukan garuk juga, apa sih namanya? Gini. You understand about bahasa Bapak Ibu? Or I should be share this sermon with English. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia, saudara diam semua. Atau saya harus khotbah dengan bahasa Alor, bahasa di mana saya dilahirkan di sana, saudara. Atau bahasa Ambon, boleh juga. Beta bisa. Betul. Ini apa kayak bukan kucek gitu. Tapi saya lagi kucek-kucek nggak sengaja di dalam mata kanan saya sini, Bapak Ibu Saudara tuh kayak sedikit robek berdarah. Saya bilang ada aja gitu tiap minggu ya. Tapi saya diingetin Tuhan. Masalah boleh ada tuh, apa namanya Verona. Aku juga selalu ada buat kamu. Akulah jawaban dari segala masalah. Ada saudara, sembuh satu datang satu, sembuh satu datang satu. Sampai istri saya bilang, nih orang banyak kelemahan. Jangan gitu sayang. Nah beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus selalu ada bagi hidup kita, karena kita sangat berharga. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berharga. Lihat kanan kirinya, bilang kamu berharga. Pak, dengerin saya Pak ya, dengerin firman Bu, dengerin firman ya. Yesus tidak mati tersalib untuk malaikat. Saya ulangi sekali lagi nih. Yesus mati di Golgota bukan untuk nyelamatin malaikat. Yesus mati di Golgota. Yesus mengorbankan nyawanya di Golgota buat saudara, dan saya. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi gak mungkin tuh kalau Mama Lani sakit Yesus diam, gak mungkin. Dia sudah mati buat kamu. Tante punya tumor didiemin, gak mungkin. Saya udah lihat 14 orang kanker disembuhkan, 1 mati. Kenapa 1 mati? Saya udah kunjungin, ibu mau sembuh gak? Gak bisa Pak. Ibu mau sembuh? Gak mungkin Pak. Dalam hati Tuhan, cabut DP nyawa. Bikin susah keluarga. Tapi 13 hidup semua saudara. Kalau mau saya panggil jajarin di sini 13-13-nya ada tuh barang. Jadi saudara tuh sangat berharga. Meskipun maaf ya, mungkin suami kita, orang di dekat kita nggak anggap kita berharga. Tapi maaf, di mata Tuhan, saudara dan saya berharga.
Sekali-sekali saudara perlu juga kalau jalan angkat dada sedikit. Belum tahu loh, ini orang berharga. Walaupun masih jomblo tetap berharga saudara. Jomblo yang berharga. Walaupun sudah ditinggal suami tetap janda yang berharga. Bukan murahan, ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Walaupun kita mungkin yatim seperti saya, yatim dan piatu, tapi ini yatim piatu yang berharga. Karena yatim piatu yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tepuk tangan bagi Yesus. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terakhir, alasan mengapa Tuhan selalu ada bagi hidup kita, karena Dia tahu kita memiliki keterbatasan. Kita gak bisa selesaikan masalah kita, makanya Dia mau ada bagi kita. Dia mau selesaikan rumah tangga kita, Dia mau selesaikan hutang kita, Dia mau selesaikan pergumulan kita. Yang penting kamu percaya. Kalau kamu percaya Yesus, hari ini datang 1, 2, 3, 4, 5 sendiri. Minggu depan, bulan depan datang berdua-dua. Tahun berikutnya datang bertiga. Udah punya anak. Itu namanya mujizat Maria. Tepuk tangan bagi Yesus.